Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gartati, seorang pendidik di SMP Negeri 2 Blora. Kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah perjalanan praktik baik yang saya beri judul Membuka Gerbang Dunia, Implementasi Pembelajaran Mendalam di SMP Negeri 2 Blora. Di sekolah ini adalah SMP Negeri 2 Blora yang terletak di Jalan Gunandar, di sebuah kota kecil Blora ya, yang jauh dari universitas-universitas negeri atau perusahaan-perusahaan besar. Berikut ini adalah visi SMP Negeri 2 Blora, yaitu Bumi Bloraku, seperti yang terlihat di sini. Beriman dan bertakwa, unggul dan berdaya juang, mandiri, inspiratif, berbudaya, literat, optimis, religius, aktif, kreatif, dan unggul dalam prestasi. Dalam cerita saya nanti ada alur yang saya gunakan, yaitu STAR. Yang pertama adalah situasi, kemudian tantangan, aksi, dan refleksi. Murid-murid saya itu masih bergulat pada keterampilan berpikir yang rendah. Jadi ada jurang gitu antara visi besar di tingkat kebijakan dengan praktik nyata yang saya temui di ruang kelas. Dan dari rapor pendidikan menunjukkan skor literasinya baik, di atas rata-rata, namun skor pada aspek dukungan psikologis dan manajemen kelas justru menunjukkan penurunan. Di sini tantangannya menjadi multidimensi. Yang pertama, bagaimana saya bisa mencapai capaian pembelajaran fase D secara otentik, bukan sekedar teoritis begitu ya. Dan yang kedua, bagaimana saya bisa meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan kolaborasi murid yang introvert sekalipun. Dan yang ketiga dan yang terpenting adalah bagaimana saya bisa memberikan pengalaman yang benar-benar terkait dengan dunia nyata yang bermakna tanpa harus terhalang oleh biaya dan jarak geografi. Pilar pertama di aksi saya adalah School Without Borders, yang artinya sekolah tanpa batas. Yang kedua nanti adalah work camp. Kemudian yang ketiga adalah membangun kreativitas di kelas. Jadi saya setelah merencanakan gitu ya, saya akan berkolaborasi dengan sekolah tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita bisa diskusikan dengan pendidik yang kita ajak kolaborasi, apakah kita perlu MOU apa tidak. Kalau ada, kita boleh buat. Ini adalah contoh MOU yang sudah kita punya gitu ya. Jadi saya menggunakan berbagai platform yang memungkinkan, seperti yang tertera pada kerangka pembelajaran di pembelajaran mendalam ya. Kita bisa menggunakan TIPEK, teknologi, pedagogi, content knowledge, kemudian ada lingkungan pembelajaran yang kondusif, kemudian kemitraan belajar, dan penggunaan teknologi digital. Contohnya ini melalui Misteri Skype dengan sekolah-sekolah di luar negara. Misalnya ini dari Hungaria ya, ini dari Hungaria, kemudian ini juga dari Hungaria ya, kemudian ini dari Mesir ya, kemudian ini dengan Rusia ya, dan di berbagai belahan bumi lainnya. Dan ini ketika saya membagikan pengalaman di acara Microsoft Global Learning Week, dan saya menceritakan tentang murid-murid saya di SMP Negeri 2 Blora. Hello, I am Gartati. I'm an English teacher at Junior High School 2 Blora. I started using Flipgrid in 2019. I created my own Flipgrid and shared with my students in my English class and my extracurricular classes. And when I asked my students to record their voices on Flipgrid, they were happy. They try to perform on Flipgrid. Itu adalah contoh yang sudah kami lakukan di sekolah. Kemudian berikutnya adalah dengan Arizona State University. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya menghubungi dulu pengajarnya untuk bisa membantu saya menjadi dosen tamu gitu ya, melalui Microsoft Teams. Setidaknya dengan cara seperti ini mereka sudah bisa membuka dunia, mereka mempunyai pemikiran-pemikiran di benak mereka, apa yang bisa mereka lakukan kelak jika mereka dewasa, atau apa yang mereka boleh prepare sekarang ketika mereka masih di SMP.
dan kelasnya dilakukan secara interaktif. Dan di sesi terakhir saya memberikan pertanyaan-pertanyaan juga tentang isi kuliah ini. Nah, kemudian di salah satu School Without Borders tadi juga ada namanya surat untuk sahabat pena. Ketika ada surat seperti ini, kebetulan mereka memang mempraktekkan bahasa Indonesia karena di sana bahasa Indonesia juga diajarkan di antara 6 pelajaran yang lain. Ini ketika kita menggunakan Padlet waktu itu, mereka bercerita tentang kegiatan Natal yang dilakukan. Kemudian Class Without Borders ini dilakukan seperti yang saya katakan dengan berbagai sekolah di luar negeri ya. Ini dengan sekolah di Vietnam. Kemudian ini With the World Online Culture Exchange, ini bersama dengan sekolah-sekolah di seluruh belahan bumi dunia juga difasilitasi oleh With the World yang berbasis di Jepang. Ini tentang my hometown, jadi anak-anak di SMP Negeri 2 Blora menceritakan bagaimana keadaan kota kecilnya ini, sementara anak-anak di Vietnam menceritakan tentang hometownnya yang ada di Vietnam. Next Generation Leader Project with Aine Company Japan. Di sini perusahaan kosmetik di Jepang sedang memfasilitasi anak-anak biar bisa presentasi dan melakukan riset secara global. Kemudian hasilnya alhamdulillah anak-anak ini mendapat juara 1. Dan di layar bawah ini ketika mereka diwawancarai oleh staff With the World tentang perasaannya yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya jarang bekerja keras, tapi untuk kegiatan ini mereka harus bekerja keras siang dan malam. Kemudian ada work camp. Mengapa work camp gitu ya? Karena work camp ini bisa membantu orang lain, kemudian anak-anak bisa ketemu orang lain yang berasal dari seluruh belahan bumi, kemudian mengabdikan sebagian waktunya bagi pekerjaan yang bermakna. Mereka juga bisa having fun together, mereka bisa berlatih bahasa-bahasa asing dan berkolaborasi. Nah, ini misalnya ketika mereka ke Jepang, mereka ini kan mengadakan perjalanan dari kota kecil Blora, kemudian tidak bisa langsung ke airport dalam perjalanan darat, kemudian perjalanan udara di airport, itu pasti mereka menemukan hal-hal yang tidak bisa diterapkan di sekolah, dan itu bisa diterapkan ke dalam kehidupan nyata ketika anak-anak melakukan traveling seperti ini. Ini ketika anak-anak di Thailand ya, kalau di Jepang tadi mereka membantu petani teh, petani blueberry, membersihkan tempat-tempat fasilitas umum. Yang ketiga, kreativitas dan berpikir kritis ketika pelajaran di kelas. Contoh ini waktu itu topik kami adalah My Dream Country. Jadi di sini anak-anak menentukan country mana yang mereka akan tinggali jika mereka punya kesempatan selama 1 tahun. Berikutnya hasil dan refleksi. Di sini sebenarnya saya sudah letakkan bukti-bukti semua di Google Drive, tetapi saya akan menceritakan hasil dan refleksinya. Ini ketika anak-anak yang juara 1 tadi menerima hadiah dari Jepang. Berikutnya ini dari refleksi yang anak-anak tulis. Ini yang pertama, pembelajaran mendalam yang benar-benar dirasakan, kemudian dialami oleh siswa atau murid yang ikut. Ini juga ketika di workcamp berikutnya, seorang anak menulis tentang pengalamannya. Ini buku harian yang ditulis setiap hari ya. Saya karena sangat ingin mereka itu bisa merefleksikan kegiatan harinya, saya meminta mereka setiap hari menulis buku diarinya. Kemudian menyemai asa melalui kata. Bahwa dukungan psikologis tadi saya katakan sangat penting. Jadi anak-anak yang dari introvert menjadi confidence ini ya, menjadi confidence ini sangat penting. Berikutnya yang ketiga adalah cerita kesuksesan Dinda, seorang murid yang dulu aktif juga di kegiatan School Without Borders dan sekarang sudah diterima di Monash University di Australia. Ini ada gambar dia ketika di sana. Sekarang di penutup ini saya akan menceritakan ya bagaimana mereka belajar selama pembelajaran mendalam ini dari School Without Borders, work camp, kemudian kreativitas dan berpikir kritis di kelas. Mereka itu sebenarnya belajar mempunyai daya lenting yang tinggi gitu ya, resilience-nya itu tinggi, kemudian disiplin dan etos kerjanya dengan
berbagai tantangannya seperti itu. Dampaknya sebenarnya jauh melampaui nilai rapor. Ini adalah tentang transformasi pola pikir dan karakter. Sebagai closing statement, praktik yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Blora ini mungkin hanya sebuah inisiatif kecil dalam peta besar pendidikan Indonesia. Namun ini adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah dinding, melainkan pintu untuk menjadi lebih kreatif. Ini adalah bukti bahwa dari sebuah sekolah di kota kecil dengan keyakinan dan kolaborasi kita bisa membuka gerbang dunia untuk anak-anak kita. Mendidik generasi untuk Indonesia Emas 2045 berarti menyiapkan mereka untuk menjadi pangkal kebaikan di tingkat lokal sekaligus menjadi kompas perubahan di tingkat global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.